Halo, perkenalkan nama saya Dilan Hasar Raharja, NPM saya 2207118994. Tentang permainan kami yaitu yang masuk dalam kategori papan. Nama game kami itu adalah Risco, Be a Master of Your Own Darts. Artinya jadilah master dari anak panahmu sendiri. Latar belakang masalah kami yaitu dalam suasana baru setelah merasakan pandemi COVID-19 selama 2 tahun, tentu membuat kami juga ingin melakukan inovasi pada sebuah permainan darts. Seringkali kita hanya bisa bermain secara online pada saat pandemi, dan maka dari itu permainan darts yang sudah lama akan kami adaptasi dengan permainan yang baru, yaitu Risco. Nah, Risco sendiri kata dasarnya kan adalah risk, ya artinya risiko. Jadi ketika Anda melempar anak panah ke papan darts yang mempunyai warna tertentu, nah di situ pemain akan mendapatkan risiko dari warna tersebut yang berupa tantangan atau kejujuran. Pemain ini tidak hanya berbicara tentang melemparkan anak panah saja, maka permainan ini memberikan suatu perasaan yang tidak biasa yang disebabkan oleh challenge yang bersifat adiktif pada permainan ini. Tujuan kami itu targetnya untuk para kawula muda dengan rentan umur 12 tahun ke atas. Apabila masih di bawah umur 12 tahun itu, maka diharuskan untuk di bawah pengawasan orang yang lebih tua. Yang pertama itu adalah sebagai refreshing dan bersifat hiburan. Yang kedua adalah melatih fokus. Ketiga adalah melatih komitmen dalam diri. Yang keempat adalah melatih bertanggung jawab akan komitmen. Tujuan pengembangan kami adalah mencoba menghadirkan suasana baru dari permainan darts atau papan dar yang sudah ada. Permainan kami tentu memberikan sensasi yang berbeda dari permainan darts pada umumnya, di mana kami menambahkan challenge berupa dare atau truth, atau apabila pemain beruntung nantinya akan mendapatkan jackpot berupa golden ticket, di mana golden ticket merupakan kartu bebas dan berhak memberikan punishment atau hukuman bagi satu pemain lainnya. Nah, cara permainan di sini yang pertama, pemain akan diberitahu posisi dengan jarak tertentu. Jadi tidak boleh curang, hanya dengan maju sedikit dari posisi yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua adalah dengan aba-aba 1-3, pemain harus segera melemparkan anak panah. Kalau tidak, akan ada pelanggaran langsung, harus mengambil 2 kartu berisi tantangan. Yang ketiga adalah poin dan warna akan diakumulasikan di akhir. Dan yang keempat adalah pemain dengan jumlah poin tertinggi merupakan pemenang, dan pemain yang kalah akan melakukan tantangan sesuai warna dominan yang didapatkan. Properti tambahan seperti kartu truth yang berwarna biru dan kartu dare yang berwarna merah. Ada juga papan tulis sebagai, lalu bahan baku yang lain seperti anak panah yang berwarna biru, kuning, dan merah. Bahan baku lainnya yang kami gunakan itu adalah pertama, papan dengan dimensi atau diameter 50 cm. 2. Gabus dengan ketebalan 1 sampai 1,5 cm sebagai peredam. Yang ketiga adalah cat warna, kuning, biru, dan merah, hitam, dan abu-abu. Yang keempat adalah kartu yang kami gunakan menggunakan art paper. Yang kelima, papan tulis yang kami gunakan sebagai media scoring biasanya menggunakan material plywood dan prepaint steel sheet. Jumlah pemain ada 2 minimal. Namun praktik permainan melempar panah akan dimainkan satu persatu. Ini saya akan menjelaskan agenda penting permainan Risco. Yang pertama adalah aturan dan cara bermain. Yang kedua adalah pelanggaran dan hukuman. Yang ketiga adalah penilaian. Dan yang terakhir adalah hadiah. Yang pertama adalah pemain menyepakati ronde atau putaran permainan minimal 5 kali putaran. Yang kedua, pemain akan diinstruksikan posisi dengan jarak tertentu untuk menembakkan anak panah. Tiga, tembakan atau lemparan anak panah akan mengenai sasaran pada bidang tertentu, dan bidang tersebut akan menunjukkan warna challenge atau golden ticket, dan poinnya akan diakumulasikan. Yang keempat adalah pemain mencatat dan mengakumulasikan poin dan warna dominan untuk menentukan pemenang dan challenge.
Poin dapat ditulis di papan, namun dapat juga menggunakan media kertas untuk alternatif. Nah, yang kedua adalah penilaian. Warna biru melambangkan kejujuran atau kepercayaan. Maka warna biru mengharuskan pemain memiliki kartu kejujuran. Warna merah diasosiasikan sebagai tanda berani. Maka warna merah mengharuskan tanda pemain harus memiliki kartu tantangan. Warna emas merupakan golden ticket yang berarti pemain dibebaskan dari segala tantangan atau kejujuran. Selain itu, pemain ini memiliki satu kesempatan untuk memberikan tantangan atau kejujuran kepada pemain lain. Penilaian terakhir adalah di papan permainan Risco, terdapat poin +1, +5, dan +10 untuk diakumulasikan di akhir permainan atau ditulis di papan permainan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan dan cara bermain pada permainan Risco. Pertama, para pemain akan menyepakati ronde atau putaran lemparan minimal 5 kali putaran. Lalu yang kedua, para pemain akan diinstruksikan posisi dengan jarak tertentu untuk melemparkan anak panah. Yang ketiga, lemparan atau tembakan pada anak panah akan mengenai suatu bidang tertentu, yang mana bidang tersebut menunjukkan angka sebagai poin yang akan diakumulasikan dan warna challenge. Lalu, apabila Anda beruntung, Anda dapat mengenai sasaran pada tengah papan sebagai golden ticket. Yang keempat, para pemain akan mencatat dan mengakumulasikan poin-poin beserta warna, yang mana akan menentukan pemenang dan challenge bagi yang kalah. 5. Poin dapat ditulis di papan tulis yang sudah kami sediakan. Penilaian terdapat pada permainan Risco kali ini. Yang pertama, warna biru. Warna biru seringkali diasosiasikan sebagai warna kejujuran. Maka dari itu, apabila pada akhir mendapatkan warna dominan biru, maka pemain akan diberi challenge sebuah kejujuran. Selanjutnya terdapat warna merah. Warna merah seringkali diasumsikan sebagai warna keberanian. Maka dari itu, apabila pada akhir terdapat warna merah sebagai warna dominan, maka dari itu pemain diharuskan untuk melakukan tantangan. Pada titik tengah papan terdapat warna emas, yang dapat diartikan sebagai golden ticket atau dari simbol keberuntungan para pemain. Fungsi dari golden ticket tersebut adalah suatu hak untuk dapat memberikan tantangan atau kejujuran pada para pemain pada saat itu juga. Selain itu, poin-poin pada permainan Risco terdapat +1 dan +5 yang akan diakumulasikan sebagai skor akhir. Pelanggaran-pelanggaran dapat terjadi apabila yang pertama, pemain melakukan kecurangan pada posisi di mana kita bisa mendekatkan diri pada papan Risco. Lalu yang kedua, pemain lain mengganggu pemain yang akan melemparkan anak panah. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah pengurangan poin sebesar 5 dan juga menambahkan warna dominan merah pada scoring. Selanjutnya kami akan menampilkan produk kami, yaitu selain papan terdapat juga anak panah sebesar 10 hingga 15 cm. Lalu kami menyediakan kartu Truth or Dare. Yang ketiga terdapat opsional yang kami berikan, di mana kami juga menyediakan tiang penyangga untuk papan Risco. Yang terakhir, kami akan menampilkan poster produk kami beserta harga yang akan kami tawarkan. Harga yang akan kami tawarkan yaitu sebesar Rp175.000, di mana dengan harga segitu Anda akan mendapatkan papan, anak panah, kartu, beserta papan scoring. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami sangat memohonkan maaf. Dan tidak lupa kami juga mengharapkan partisipasi Anda dalam permainan Risco. Sekian, terima kasih.